menurut Fatwa DSN MUI nomor 132/DSN MUI/10/2019 tentang perjumpaan piutang atau mukosoh berdasarkan prinsip syariah, perjumpaan piutang atau mukosoh adalah salah satu caranya terhapus perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua pihak masing-masing menjadi kreditur atau orang yang memiliki hak tagih dan juga debitur, yaitu orang yang memiliki kewajiban atau utang satu dengan yang lainnya, saling mengkompensasikan piutang dan utangnya. Jadi singkat saja. Perjumpaan piutang adalah salah satu cara terhapusnya perikatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang sama-sama mempunyai utang dan piutang yang saling mengkompensasikan utang dan piutangnya. Paham? Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 132/DSN MUI/10/2019, bentuk-bentuk perjumpaan piutang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mukosoh jabriyah, yaitu berdasarkan hukum atau paksaan. Yang kedua mukosoh tolabiyah atau berdasarkan permintaan. Yang terakhir ada mukosoh ittifaqiyah, yaitu berdasarkan kesepakatan. Yang pertama di sini ada contoh perjumpaan piutang berdasarkan paksaan atau hukum yang bisa disebut mukosoh jabriyah. Nah, di sini untuk detail kasusnya, jadi ada seorang nasabah atau bisa disebut Pak Ahmad. Jadi dia berutang kepada bank syariah sebesar 100 juta menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan rumah. Nah, di sisi lain, bank syariah itu milik klaim sebesar 40 juta dari akad ijaroh dengan menyewa properti milik Pak Ahmad yang digunakan bank. Di sini, Bank Syariah menyatakan bahwa piutang sebesar 40 juta kepada Pak Ahmad dapat diperhitungkan untuk mengurangi utang murabahahnya agar utang tersebut dikurangi menjadi 60 juta. Nah, di sini masalah yang terjadi, Pak Ahmad menolak usulan dari bank tentang perjumpaan piutang dengan alasan ia ingin agar klaim 40 juta tetap dibayar penuh secara tunai tanpa mengurangi utangnya. Akibatnya, Bank Syariah merasa dirugikan karena tidak ada kesepakatan yang tercapai dan akhirnya kesepakatan ini dibawa dengan penyelesaian hukum. Nah, di pengadilan ini, bank menunjukkan bukti akad murabahah atau utang Pak Ahmad sebesar 100 juta dan juga bukti akad ijaroh, yaitu kewajiban bank kepada Pak Ahmad sebesar 40 juta dengan menyewa properti Pak Ahmad. Dan pada saat itu, pengadilan mengambil keputusan bahwa kedua pihak memiliki kewajiban yang sah menurut syariah. Karena piutang dan kewajiban ini saling berkaitan, mukosoh harus dilakukan untuk menghindari ketidakadilan. Maka hakim memutuskan perjumpaan piutang secara paksa, yakni utang Pak Ahmad dikurangi 40 juta untuk klaim ijaroh dan juga utang yang tersisa tinggal 60 juta. Jadi Pak Ahmad tinggal membayar sisa dari utangnya, yaitu 60 juta. Nah, yang kedua ini ada contoh perjumpaan piutang berdasarkan permintaan atau mukosoh tolabiyah. Sama seperti contoh sebelumnya, di contoh satu ini, nasabah mempunyai utang kepada bank yakni 80 juta dengan akad murabahah untuk pembelian bahan baku dan juga bank memiliki piutang sebesar 30 juta dari akad ijarah untuk sewa properti dari nasabah tersebut. Ini Bank Syariah berutang kepada nasabah juta dari akad ijarah dan juga dia mengelola utang murabahah untuk si nasabah ini sebesar 80 juta. Nah, untuk nasabah ini berbeda dari mukosoh yang sebelumnya. Untuk nasabah yang ini, dia menerima bahwa utangnya akan dikurangi dengan piutang yang dimiliki. Jadi di sini nasabah bisa membayar kewajibannya setelah dikurangi dengan akad ijaroh tadi. Yakni hanya membayar sisanya, yaitu 50 juta dengan alasan ingin menyederhanakan kewajiban finansialnya. Setelah disepakati, kedua pihak menandatangani perjanjian baru terkait sisa utang yakni 50 juta. Yang terakhir di sini ada perjumpaan piutang berdasarkan kesepakatan yakni mukosoh ittifaqiyah. Nah, untuk detail kasus mukosoh ini, nasabah memiliki utang kepada Bank Syariah sebesar 70 juta dari akad murabahah untuk pembelian barang dagangan. Dan juga ia memiliki piutang terhadap Bank Syariah sebesar 40 juta dengan akad ijarah untuk sewa gudang milik nasabah yang digunakan oleh Bank Syariah. Sehingga di sini Bank Syariah berutang kepada nasabah sebesar 40 juta dengan menggunakan akad ijarah. Jadi untuk kesepakatan akhirnya, utang si nasabah dikurangi 40 juta dan si nasabah dapat membayar sisa utangnya yakni 30 juta.
Dan setelah itu kesepakatan akhirnya, kedua pihak membuat dokumen resmi yang menyatakan adanya perjumpaan piutang senilai 40 juta, dan dokumen ini disertai rincian sisa kewajiban yaitu 30 juta yang akan dilunasi sesuai akad murabahah.